Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Puji Astuti dari Prodi Administrasi Negara akan memaparkan tentang peningkatan efektivitas losari di Desa Sendang Sari dengan implementasi teori pelayanan publik. Inovasi pelayanan. Menurut Muluk, inovasi pelayanan publik adalah bentuk pembaharuan dalam sistem pelayanan yang bertujuan meningkatkan kualitas, mempercepat proses, dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Apa itu Losari? Losari adalah layanan online Sendang Sari yang merupakan salah satu inovasi pelayanan digital dari pemerintah Desa Sendang Sari yang diluncurkan tepat pada saat pandemi COVID-19 kemarin, yakni pada tahun 2021 dan masih digunakan hingga saat ini. Layanan online ini memanfaatkan aplikasi WhatsApp sebagai media karena aplikasi tersebut sudah sangat familiar di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh warga Desa Sendang Sari. Kemudian, tujuan utama dari peluncuran Losari adalah memberikan pelayanan yang maksimal selama pandemi, sehingga protokol kesehatan tetap dapat dipatuhi. Sehingga di samping itu, Losari menawarkan kemudahan bagi masyarakat sehingga permohonan pelayanan dapat dilakukan secara online dan efisien dari segi waktu. Namun Losari masih memiliki beberapa kelemahan, yakni sosialisasi yang diberikan belum diterima oleh semua warga masyarakat, sehingga masih sedikit sekali warga yang mengetahui layanan ini. Kemudian yang kedua adalah layanan online Sendang Sari ini masih sulit diterima bagi warga yang berusia lanjut dan tidak memiliki handphone. Kemudian belum adanya operator yang tetap dari pemerintah desa, sehingga permohonan tidak bisa langsung ditangani. Dari sini cita-cita efektif dan efisiensi pelayanan tidak bisa terpenuhi. Kelemahan yang lain adalah Losari memerlukan sinyal internet yang tentunya akan susah diakses bagi warga yang bertempat tinggal di daerah blank spot. Kemudian beberapa warga juga masih merasa bingung melakukan permohonan melalui Losari. Kemudian hasil foto dokumen syarat permohonan surat keterangan dari warga atau pemohon tidak jelas sehingga menyulitkan petugas untuk memprosesnya. Selain itu, respon pemohon yang lambat ketika diminta mengirim kembali data yang digunakan atau yang diperlukan membuat proses pembuatan surat keterangan yang diminta itu menjadi terhambat. Kemudian diperlukan solusi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sehingga tujuan dari Losari dalam proses pelayanan publik dapat tercapai. Diperlukan strategi-strategi untuk dapat meningkatkan efektivitasnya. Dengan melakukan implementasi teori pelayanan publik dari para ahli, diharapkan dapat memperkuat strategi yang dilakukan. Kemudian apa saja solusi yang ditawarkan? Yang pertama adalah peningkatan sosialisasi. Menurut Rogers, dalam teori diffusion of innovations, penyebaran informasi dan inovasi akan berjalan efektif apabila terdapat proses komunikasi yang intens dan berkelanjutan antara penyelenggara dan penerima manfaat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan inovasi pelayanan publik, seperti pada layanan digital Losari ini, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat, cara penggunaan, dan nilai tambahnya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan. Menurut Zimmerman, pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam konteks pelayanan publik, pelatihan dan pendampingan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri dalam memanfaatkan layanan digital. Hal ini sejalan dengan prinsip capacity building dalam teori administrasi publik yang dikemukakan oleh Grindel, yang menyatakan bahwa peningkatan kemampuan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur dan teknologi. Menurut Hicks,
Dalam model e-government Success and Failure Framework, keberhasilan implementasi layanan digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan jaringan komunikasi. Dalam dukungan infrastruktur yang memadai, inovasi digital akan mengalami penghambatan yang signifikan. Selain itu, teori Public Infrastructure Development dari World Bank menegaskan bahwa infrastruktur merupakan prasyarat utama untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian penunjukan operator tetap. Menurut Max Weber, sistem birokrasi modern ditandai dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Penunjukan petugas atau operator tetap sesuai dengan prinsip specialization of function, di mana setiap individu memiliki peran spesifik untuk menjamin efisiensi dan konsistensi pelayanan. Selain itu, Sinambela juga menyatakan bahwa profesionalisme aparatur publik adalah kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kualitas layanan digital. Menurut Parasuraman, Tamal, dan Perry, kualitas pelayanan diukur melalui 5 dimensi utama, yakni tangibles atau bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan kepedulian. Dalam konteks layanan digital, peningkatan kualitas dapat diwujudkan melalui sistem antarmuka yang mudah digunakan, panduan visual, serta notifikasi otomatis yang memudahkan interaksi antara pengguna dan petugas. Kemudian adanya evaluasi secara berkala, yakni kalau menurut Deming dan Juran, Total Quality Management menekankan pada perbaikan berkelanjutan dalam organisasi dengan melibatkan seluruh elemen dalam proses evaluasi mutu layanan. Evaluasi berkala berfungsi untuk menilai efektivitas, mengidentifikasi hambatan, serta memastikan bahwa pelayanan publik tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam penerapan strategi yang disampaikan memiliki hambatan, yakni jaringan internet yang belum merata dan biaya atau anggaran. Untuk jaringan, karena banyaknya daerah blank spot di Desa Sendangsari yang menjadi PR besar bagi pemerintah untuk mengatasinya. Banyak permohonan telah diujukan kepada pemerintah maupun pihak ketiga, namun sampai saat ini usulan tersebut masih belum mendapat respon. Kemudian kalau dari biaya, adanya efisiensi anggaran yang direncanakan oleh pemerintah pusat memberi dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Berdasarkan informasi dari bendahara dari pemerintah Desa Sendangsari, penyelenggaraan penambahan staf untuk posisi pelayanan umum yang nantinya menangkap menjadi operator losari dibatalkan karena adanya pengalihan anggaran untuk pendirian operasi dan operasional koperasi Desa Merah Putih. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pelayanan publik seperti pengembangan layanan digital losari merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Berbagai teori administrasi publik dan pelayanan publik mulai dari Diffusion of Innovation, kemudian dari Rogers, dari Amstein, dan kawan-kawan, menegaskan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting. Kemudian penerapan strategi ini harus mengacu pada standar pelayanan publik nasional, yakni pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, serta regulasi daerah. Pemerintah Desa Sendangsari perlu melibatkan perangkat desa, ketua RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk memastikan layanan losari tidak hanya menjadi inovasi sesaat, namun benar-benar dapat dimanfaatkan secara luas. Meskipun demikian, implementasi inovasi ini masih menghadapi hambatan, terutama keterbatasan jaringan internet
kemudian untuk biaya yang harus disiapkan oleh pemerintah Desa Sendangsari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.